Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang COVID-19. COVID-19 adalah infeksi pada saluran pernapasan yang terjadi awalnya di kota Wuhan, China. Terjadinya pada akhir 2019, pada 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menyatakan bahwa sudah ada kasus COVID di Indonesia. Gejala utamanya ada demam, baik ringan maupun sampai berat, batuk, nyeri tenggorokan, dan apabila lebih berlanjut akan terdapat keluhan, kesulitan bernapas atau sesak napas. Kemudian ada gejala penyerta, yaitu ada nyeri kepala, pegel-pegel di otot, dan kadang-kadang dalam jumlah yang sedikit ada diare atau keluhan pada saluran cerna. Awalnya waktu di Wuhan terjadi transmisi dari zoonotik tersebut atau virus zoonotik kepada manusia, dan berikutnya terjadi transmisi dari manusia ke manusia. Bagaimana transmisi dari manusia ke manusia? Pertama adalah melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah percikan dari ludah atau cairan yang dikeluarkan dari batuk atau bersin. Kemudian yang kedua adalah apabila terjadi kontak dekat personal antara orang yang terinfeksi COVID dengan orang di depannya. Kemudian orang yang terkontaminasi tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum dia melakukan pencucian tangan. Kemudian menyentuh benda-benda yang terkontaminasi dari orang yang menderita COVID. Yang kelima, kontaminasi feses walaupun kasusnya jarang. Dalam pemilihan kasus, kita harus membedakan dua kelompok pasien. Satu PDP dan kedua ODP. PDP adalah pasien dalam pengawasan. Apa yang dimaksud dengan PDP? Pertama, secara klinis, seseorang yang mengalami demam kira-kira di atas 38 derajat Celcius, ya. Kemudian ada keluhan batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Kemudian selanjutnya ada keluhan pneumonia ringan sampai berat. Dapat dikonfirmasi dengan gejala klinis dan juga dengan bantuan gambaran radiologis. Kemudian harus diperhatikan apakah ada faktor-faktor komorbid atau faktor-faktor yang memberatkan pada pasien. Misalnya pasien dengan riwayat diabetes atau penyakit jantung atau penyakit paru kronik seperti PPOK, asma, atau penyakit TB, dan penyakit-penyakit kronik lainnya. Ini adalah salah satu yang memudahkan pasien menjadi terinfeksi. Faktor risiko pasien yang dikategorikan PDP. Pertama adalah terdapat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah orang yang bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19 atau mengunjungi negara terjangkit dalam 14 hari terakhir. Yang terakhir adalah orang yang berkontak dengan hewan penular. ODP adalah orang dalam pemantauan. Siapa yang dikategorikan sebagai ODP? Pertama, seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam dari perjalanan negara terjangkit. Kedua,
pasien tersebut tidak memiliki kontak dengan pasien konfirmasi COVID. Ketiga, orang yang bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien COVID. Keempat, orang yang berkontak dengan hewan penular. Pencegahan yang penting adalah mencegah transmisi dari seseorang kepada diri kita. Apa yang kita perlu lakukan? Pertama adalah melakukan cuci tangan secara rutin, baik dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Kapan kita melakukan cuci tangan? Yang utama adalah setelah batuk, bersin, atau menggunakan toilet, atau sebelum menyiapkan makanan, atau setelah berkontak dengan pasien atau mengelola pasien. Kemudian hindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut sebelum kita melakukan cuci tangan. Kemudian gunakan masker bedah bila sakit atau bila mengurus orang sakit. Kemudian boleh juga memakai masker bedah apabila kita mengunjungi keramaian, misalnya ke tempat-tempat pelayanan masyarakat, apakah ke rumah sakit, ke puskesmas, pelayanan masyarakat di kelurahan, kecamatan, atau di tempat-tempat yang terjadi keramaian. Kemudian hindari kontak dengan orang-orang yang dicurigai terinfeksi. Pencegahan kedua. Pencegahan yang berikutnya yang harus dilakukan adalah terapkan etika batuk dan bersin. Tutuplah mulut dengan tisu atau siku tangan apabila seseorang batuk atau bersin. Dengan demikian, jangkauan droplet yang keluar melalui batuk dan bersin akan berkurang. Berikutnya, lakukanlah pola hidup bersih dan sehat. Kemudian, masaklah makanan sampai matang. Kemudian, lakukan diet yang sehat, exercise yang cukup, tidur yang cukup, agar sistem imun kita tetap terjaga. Jika sakit ringan, cukupkan minum, tinggallah di rumah dan beristirahat agar segera pulih. Jika tidak membaik dan khawatir kalau gejala berlanjut, maka konsultasi ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Yang pertama, jangan panik, namun tetap waspada. Kemudian, tinggallah di rumah masing-masing, baik pekerja, mahasiswa, dan anak sekolah. Pengurus RT, RW, ibu-ibu dasar wisma agar membantu mengontrol warganya. Keempat, hanya petugas kesehatan masyarakat yang diizinkan keluar rumah dan harus memakai masker. Kelima, setiap warga wajib berperan aktif dan mengingatkan tetangganya. Semoga Allah membantu kita semua. Semoga wabah corona ini dapat diputus dengan rantai penularannya, dengan warga yang tidak saling bertemu atau tinggal di rumah dalam 2-3 pekan ke depan sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Gubernur kita. Semoga Allah melindungi bangsa Indonesia dari virus corona ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.